Lagu kebangsaan itu, siapa yang berani bilang lagu kebangsaan bid'ah haram itu? Ayo coba bisa nggak berfatwa? Indonesia Raya haram hukumnya. Ayo bicara coba. Berani ya? Konsisten dong. Ayo. Kopassus punya himne tuh. Himne komando. Sikap, nan tegap, waspada dan wibawa. Saya bimbing Kopassus loh, gini-gini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan video dan mereaksi kembali, yaitu perkataan dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi baru-baru ini Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan bahwasanya kalau ustadz-ustadz salafi ini konsisten mengharamkan musik, ayo coba, beranikah mereka ini mengharamkan lagu Indonesia Raya dan mengharamkan lagu Kopassus? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagu yang dinyanyikan oleh Kopassus ataupun lagu Indonesia Raya ini adalah nyanyian yang dilantunkan, yaitu kata-kata yang berisi untuk menyemangatkan para pejuang. Jadi isinya adalah kebaikan, hal yang positif, dan di situ lagu Indonesia Raya yang tidak diiringi musik itu tidak mengapa. Namun jika diiringi musik, nah ini musiknya yang tidak boleh, karena ada alat-alat musik. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini tidak bisa membedakan antara syair dengan musik. Syair dan musik ini berbeda. Apalagi Ustadz Adi Hidayat di video sebelumnya mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu memiliki seorang pemusik, yaitu Hasan bin Sabit. Nah teman-teman, padahal Nabi SAW itu memiliki seorang penyair yang selalu di samping Nabi SAW, bukan seorang pemusik. Nah ini sudah jelas berbeda ya teman-teman. Nah maka dari itu Ustadz Adi Hidayat menyimpulkan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik, dan ini jelas-jelas keliru. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan video dari perkataan Ustadz Adi Hidayat. Jadi beliau ini mengatakan bahwasanya beranikah ustadz-ustadz salafi ini mengharamkan lagu Indonesia Raya. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Dalilnya. Nah maka ketika situasi ini ada, Nabi mengatakan haram, ini haram. Yang tadi sahabat-sahabat Nabi itu ngeluh, gimana kami statusnya ya Rasulullah? Muncullah ayat 227, illal ladzina amanu. Kecuali para musisi yang beriman. Musisi itu bahasa sekarang yang saya sampaikan. Kecuali yang beriman, beramal soleh, wadzakarullah, ingat Allah, wantasara min ba'di ma dzulimu, menolong agama dan sebagainya. Itu dibenarkan oleh Quran yang bilang Allah, bukan Adi Hidayat. Gitu. Maka di copy paste jadi nasyid-nasyid. Wantasoro itu siapa di antara mereka yang hamasah, yang membela Nabi dalam parade perang, ada defile itu. Defile itu ada lagunya, ada iramanya, ada himne. Lagu kebangsaan itu, siapa yang berani bilang lagu kebangsaan bid'ah haram itu? Ayo coba bisa nggak berfatwa? Indonesia Raya haram hukumnya. Ayo bicara coba. Berani ya? Konsisten dong. Ayo. Kopassus punya himne tuh. Himne komando. Sikap, nan tegap, waspada dan wibawa. Saya bimbing Kopassus loh, gini-gini juga. Nah teman-teman ya, ini ya Allah, ini Ustadz Adi Hidayat kenapa jadi begini ya? Sangat jauh sekali ya muter-muternya ya. Karena apa teman-teman? Lagu Indonesia Raya ya yang dilagukan itu berisi syair ataupun ya lagu yang dinyanyikan. Namun kalau tidak ada unsur di dalamnya, tidak ada musik, itu tidak mengapa. Tidak haram ya. Yang haram itu adalah alat-alat musiknya tersebut itu. Kalau lagunya itu seperti nyanyian yang tidak ada alat musiknya. Oke, mari kita lanjutkan. Ayo. Kopassus punya himne tuh. Himne komando. Sikap, nan tegap, waspada dan wibawa. Saya bimbing Kopassus loh, gini-gini juga. Astagfirullah, kok makin lucu ya. Coba bilang haram. Ya. Gimana menempatkan itu? Gimana menempatkannya? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini Ustadz Adi Hidayat itu menyampaikannya agak sedikit kendor ya, bukan kayak yang kemarin itu ya. Itu kayak kemarin itu menyampaikannya dengan menggebu-gebu bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik.
Lalu kemudian ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hasan bin Sabit, itu adalah pemusik di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu adalah penyair, bukan pemusik. Jadi Ustadz Ahdi Hidayat kali ini agak sedikit kendor ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi lalu apakah hukum menyanyikan lagu Indonesia Raya yang tidak diiringi alat-alat musik, apakah haram? Lalu kemudian apakah lagu Kopassus ya kata Ustadz Ahdi Hidayat yang tidak diiringi musik, apakah haram? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari guru kita yaitu Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah taala, yaitu tentang terkait masalah pertanyaan Ustadz Ahdi Hidayat ini, dan beliau akan menjawabnya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Apakah boleh tiap upacara bendera kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bicara lagu, sebenarnya lagu itu kalau tanpa alat musik ya, seperti syair-syair atau puisi-puisi yang dilantunkan. Jadi kalau bicara yang modelnya syair-syair dan puisi-puisi itu, yang isinya baik maka baik, yang isinya buruk maka buruk. Tergantung isinya. Kalau tergantung yang isinya. Apabila lagu-lagu tersebut kadang-kadang kita ngelihat ya tentara itu punya lagu-lagu patriot mereka kalau mereka lagi lari atau apa ya seperti itu. Selama kandungan maknanya itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat, nggak ada masalah. Jadi Nabi SAW itu punya penyair namanya Hasan bin Thabit yang dia menanggungkan syair. Iya, betul. Jadi tanpa alat musik, ingat tanpa alat musik. Dan biasanya memang tidak mendayu-dayu suaranya. Ya. Iya. Jadi lebih kepada suara yang tegas. Yang gitu tegas ya, gitu itu. ya. Itu yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Kemudian ada yang namanya hida. Hida itu biasanya bait-bait syair yang disenandungkan oleh musafir. Jadi ada satu orang yang bawa onta, itu biasanya dia bersenandung dengan bait-bait syair, dan onta itu kalau dengar suara yang bagus itu dia goyang-goyang juga gitu. Jadi cepet-cepet jalannya seperti itu. Jadi berkaitan dengan syair-syair yang tanpa musik, dan isi kandungannya tidak bertentangan dengan agama, insya Allah nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah taala, yaitu tentang terkait masalah pertanyaan Ustadz Ahdi Hidayat, yaitu apakah Ustadz Salafi ini berani mengharamkan lagu Indonesia Raya. Dan ini adalah jawaban dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, bahwasanya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang di dalamnya itu tidak ada unsur musik, maka tidak mengapa. Lalu kemudian yaitu Hasan bin Sabit itu adalah penyair di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping Nabi. Namun Hasan bin Sabit ini bukan pemusik di samping Nabi. Dan kita masih ada jejak digitalnya ya. Ustadz Ahdi Hidayat mengatakan bahwasanya Hasan bin Sabit adalah pemusik di samping Nabi. Syair dengan musik jelas berbeda ya teman-teman, tidak sama. Saya ingatkan lagi, syair dengan musik tidak sama. Kalau syair adalah yaitu kata-kata yang dilagukan, namun di dalamnya itu adalah berisi tentang kebaikan, tentang mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, surat Asy-Syu'ara itu di dalamnya itu berisi ada dua pembagian. Yang pertama adalah ya penyair yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir zaman dahulu itu berbuat syair untuk menyerang Islam, untuk memburukkan Rasulullah, untuk menjelekkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah yaitu penyair yang dibolehkan. Nah, seperti adalah yaitu Hasan bin Sabit, yaitu penyair di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak umat kepada kebaikan, namun tidak diiringi alat-alat musik. Ya teman-teman, jadi yang dibolehkan adalah nasyid yang tidak diiringi dengan musik. Dan nasyid di dalamnya itu mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
bukan mengajak untuk bermaksiat. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengarkan ya di zaman sekarang ini seperti konser-konser musik ya, dangdut, koplo, apa yang di dalam isinya itu di dalam isinya adalah cinta, cinta, cinta ya, mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ pasti tidak jauh dengan yaitu khamr, minuman keras ya teman-teman ya. Dan pasti yang nonton kebanyakannya ya itu pasti pada ya kebanyakannya pada minum, dan akhirnya mereka apa ya, mereka berkelahi. Nah inilah ya yang namanya lagu-lagu dicampur dengan musik, apalagi di dalamnya ini ya berunsur dengan mengajak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak heran ya teman-teman kalau kita lihat ya, dan terjadilah mereka ini berkelahi. Disitulah ya musik ini adalah memang seruling syaitan ya, dan di situ tempat ya ibu dari kemaksiatan. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya ini pembahasan yaitu tentang terkait lagu Indonesia Raya tidak haram ya, asalkan tidak diiringi dengan musik maka boleh-boleh saja. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.